Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Inayati. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen perbankan. Untuk pembahasan pertama, tentang pengertian bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabahnya. Pada umumnya, lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk pembahasan kedua, tentang sistem perbankan di Indonesia. Nah, sistem perbankan di Indonesia sendiri terbangun yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokrasi. Dalam menjalankan sistem perbankan yang baik memerlukan pilar-pilar penyangga, yaitu arsitektur perbankan Indonesia. Apa itu arsitektur perbankan Indonesia? Adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Untuk arah kebijakan perbankan yang dilandasi oleh ARPI adalah visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, efisien untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk sistem informasi pelaporan bank kepada Bank Indonesia yang merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan BI. Untuk pembahasan ketiga, tentang struktur dan organisasi bank. Organisasi bank harus dibagi atas dua kategori. Yang pertama, front office ataupun customer service, dan back office. Sehingga dengan kedua kategori tersebut, pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat. Dan untuk arti front office adalah bagian-bagian organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Setiap karyawan diberikan desentralisasi otoritas terhadap deskripsi pekerjaan. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti teller system. Dan untuk arti back office sendiri adalah bagian-bagian organisasi seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung kepada nasabah bank. Untuk pembahasan keempat, mengenai manajemen dana bank. Apa itu manajemen dana bank? Adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Dalam pengelolaannya, sumber dana dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Dalam pengelolaan bank membutuhkan adanya keterpaduan antara dua tujuan atau kepentingan. Yang pertama, bank sebagai lembaga yang mencari keuntungan dan juga harus mempertimbangkan mengenai masalah keamanan dan likuiditas. Untuk sumber-sumber dana banknya sendiri didapat dari modal sendiri, yaitu pihak pertama, kemudian pinjaman dari pihak luar, yaitu pihak kedua, dan dari masyarakat, yaitu pihak ketiga. Untuk dari dana modal sendiri itu didapat dari modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba yang ditahan. Untuk dana pinjaman dari pihak luar, seperti pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang ada di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan pinjaman dari bank sentral atau Bank Indonesia. Untuk pembahasan terakhir mengenai manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas sendiri melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang. Dan untuk tujuan manajemen likuiditas adalah yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Yang kedua, mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termaksud kebutuhan yang tidak diperkirakan. Misalkan
penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro ataupun deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Sekian penjelasan saya untuk materi manajemen perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.